Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Pak Joko Widodo jadi presiden itu karena keinginan rakyat, bukan keinginan Pak JK. Jokowi bisa melindungi adiknya yang korupsi PLTU 1,3 triliun. Saya. Kalau ada orang ngomong saya, kasih tahu sama dia, Pak, yang selalu ngomong saya itu ada 4. Yang pertama setan. Halo guys, salam ngopi, salam seruput ya. Lagi rame nih berita JK dengan Joko Widodo ya, mantan presiden dan wakil presiden. Jokowi jadi presiden karena saya. Pernyataan mengejutkan dari Yusuf Kala. Ini langsung bikin publik geger, tapi apa benar begitu ceritanya? Menurut kalian, apakah benar pernyataan dari JK ini terhadap Pak Jokowi? Pak Jokowi itu jadi presiden karenanya. Menurut kalian nih, gimana? Tulis di kolom komentar ya. Tak usah lama-lama, kita langsung saja ke videonya. JK kasih tahu termual Jokowi jadi presiden karena saya. Waduh. Jadi presiden karena saya. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba dia datang ke rumah ucapkan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai baru datang sama saya. Coba dia jangan bilang apa Jokowi, saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau, kasih lihat foto ini. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Dia jangan macam-macam itu. Hoax itu bahwa saya yang bantu, saya yang bawa. Memang ini 2 tahun dia gubernur. Oke, silakan. Saya tidak campur. Saya tidak pernah datang waktu gubernur. Tiba-tiba jadi presiden. Saya bilang, belum cukup pengalaman. Jangan. Nanti rusak negeri ini. Tapi Ibu Mega kasih tahu saya. Dia tidak mau take kalau saya tidak wakilnya. Kenapa saya mesti wakil? Karena Pak JK yang paling berpengalaman. Bimbinglah dia. Aduh. Saya mau pulang ke kampung waktu itu, mau pulang ke Makassar. Ibu Mega bilang jangan. Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau take kalau bukan Pak Yusuf. Ya bukan saya minta. Bukan. Ibu Mega yang minta sama saya. Apakah dengan pernyataan JK ini ada udang di balik bakwan? Ya maksudnya ada maksud tertentu ya dengan menyudutkan Pak Jokowi ya. Kenapa tidak dari dulu ya pas dia menjadi wakil Pak Jokowi langsung dia membuat statement seperti ini ya. Kenapa harus pas tidak menjadi wakil presiden ya? Menurut kalian, tanggapan kalian tulis di kolom komentar ya. Kita baca komentar para netizen nih. Pak boleh bertanya, kalau Bapak bisa bantu orang jadi presiden, kenapa tidak Bapak saja yang jadi presiden? Kok malah jadi wakil? Anjing, sombong banget. Kamu siapa? Lah gua kira kalem ternyata. Kenapa makin kesini Pak Yusuf Kala merendahkan Pak Jokowi? Padahal Pak Jokowi tidak menghina atau merendahkan Bapak. Tanggapan kalian gimana nih? Kayaknya kasus ini makin panas ya. Dari kemarin Pak JK itu sentil-sentil soal agama. Sekarang dia menyudutkan Pak Jokowi dengan menarasikan Pak Jokowi jadi presiden itu karena ada dorongan darinya. Tanggapan kalian sebagai rakyat gimana? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi nih. Yusuf Kala itu berharap. Tuh ya, harapan Yusuf Kala pada Jokowi. Yusuf Kala itu berharap Jokowi bisa melindungi adiknya yang korupsi PLTU 1,3 triliun. Makanya Yusuf Kala itu bikin untran-untran termul ternak Mulyono. Iki ternak Mulyono. Iki ternak Mulyono. Termasuk ternak Mulyono bos rakyat. Orang ono sejarah ya.
Yusuf Kala kuwi sok menang ke Pilpres Jokowi. Jokowi menangi mergo pilihan rakyat murni. Contohnya wong tuaku seumur hidup ora tau milih PDI. Dengan adanya Jokowi nyalon presiden, wong tuaku milih Jokowi ora mergo partai. Yusuf Ayo, di sini siapa yang dulunya memilih Jokowi? Karena apa kalian memilih Jokowi? Karena beliau ada dorongan yang katanya dari Yusuf Kala, atau kalian ada kecintaan dengan Jokowi dan respect dengan kinerja dengan Pak Jokowi itu? Tulis di kolom komentar ya. Sehat-sehat selalu Bapak Jokowi, sehat selalu Pak Jokowi, sehat selalu Pak Jokowi. Kayak aku milih Jokowi memang atas dasar keinginan saya sendiri, bukan karena ada pihak lain, murni kesadaran pilihan saya sendiri. Tuh kan, tidak ada dorongan atau tidak ada tekanan dari pihak lain, kata para netizen. Apakah kalian berpemikiran seperti itu, atau kalian memilih waktu Jokowi nyalon, kalian ada dorongan atau ya ada uang dari kader atau gimana ya? Bukan kader. Jadi tim ses Jokowi. Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi nih. Kalau bukan kena saya. Kisah kasih tahu ke termua Jokowi jadi presiden karena saya. Itu karta Yusuf Kala ya, lihat. Kalau bukan kena saya. Kalau ada orang ngomong saya, kasih tahu sama dia, Pak, yang selalu ngomong saya itu ada 4. Yang pertama setan, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Korun, yang keempat siapa? Bapak. Kenapa ya? Ceramah Ustadz Abdul Somad bisa langsung nyentil JK sekarang ya. Padahal ini ceramah tahun-tahun lalu. Menurut kalian, tanggapan kalian gimana ya? Bisa langsung tepat sasaran ya. Kita baca komentar para netizen nih. Waduh, Pak Yusuf Kala, kok UAS ngomongin Bapak? Video lama tapi nyambung ya buat Pak JK. Itu pasti JK saya. Woi. Kita lanjut lagi nih. Siapa yang bawa Jokowi ke Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Pak JK. Gimana menurut kalian? Ayo, gimana menurut kalian nih? Jakarta untuk jadi gubernur? Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo. Belakangan ini, publik kembali diramaikan oleh pernyataan Yusuf Kala, mantan wakil presiden kita, yang menyebut bahwa dirinya adalah pihak yang membawa Joko Widodo ke Jakarta. Pernyataan itu memicu perdebatan. Apakah benar secara fakta dan kronologi? Mari kita bahas. Pertama, kita lihat dari sisi klaim JK sendiri. Memang benar ada pernyataan dan berita bahwa JK di sekitar Agustus 2012 yang menyebut bahwa dirinya punya peran dalam mendorong Jokowi ke Jakarta. Tapi kalau kita bedah konteksnya, faktanya pada Pilkada 2012 di DKI Jakarta, Golkar awalnya mendukung Alex Nurdin, lalu beralih mendukung Fauzi Bowo. Nggak ada sama sekali Jokowinya. Artinya apa? Secara institusional, Golkar nggak berada di barisan yang mengusung Jokowi saat momentum krusial Pilkada. Dan yang menarik, pernyataan JK muncul sekitar Agustus 2012. Sementara putaran pilkada sudah berlangsung sebelumnya. Jadi apakah ini peran di awal atau pernyataan setelah momentum berjalan? Ini kan jadi pertanyaan. Coba dijelaskan. Kedua, kita lihat dari relasi politik setelahnya. Kalau memang JK adalah aktor utama yang membawa Jokowi, harusnya ada kesinambungan politik yang kuat. Tapi faktanya, di tahun 2019 misalnya, orang-orang dekat JK nggak dominan di kabinet. Terus, Prabowo Subianto masuk kabinet Jokowi. Dan yang paling gong adalah koalisi justru melebar ke arah yang sebelumnya bersebarangan. Bahkan di 2024 nih, Jokowi secara terbuka mendukung Prabowo. Banyak tokoh lintas kubu diarahkan untuk bersatu dengan Prabowo. Ini menunjukkan relasi politik strategis Jokowi justru lebih kuat ke Prabowo, bukan ke JK. Ketiga, kita lihat dari versi lain yang juga beredar. Ada cerita yang gue dapat langsung dari Pak Hasim saat gue ketemu dulu meminta restu beliau ketika mau bangun RPGM. Bahwa jauh sebelum pilkada, Prabowo sudah mencari figur dari Jawa Tengah. Saat itu, Prabowo bertanya ke Hasim, adiknya, soal sosok kepala daerah potensial dari Jawa Tengah itu teman kamu siapa namanya? Nama Jokowi muncul. Bahkan Pak Hasim di situ menyebutkan ada komunikasi langsung
antara Pak Hasim, Prabowo dengan Jokowi. Narasi ini kemudian menempatkan peran Prabowo dan jaringan politiknya justru di fase awal sebelum pilkada berlangsung, dan Prabowo juga yang meyakinkan Megawati untuk yang awalnya mendukung Fauzi Bowo kemudian mendukung Jokowi. Dan ini yang penting, momentum awal pencalonan biasanya jauh lebih menentukan dibanding klaim setelah proses berjalan atau setelah menang. Terakhir, kita tarik ke tahun 2014 menjelang Pilpres. Jangan lupa, JK pernah menyampaikan keraguan terhadap kepemimpinan Jokowi. Bahkan kalau saya nggak salah ingat, waktu itu JK pernah mengatakan, mau jadi apa negara kita ini kalau dipimpin oleh, kalian sebut aja. Nah, ini menunjukkan bahwa relasi politik antara JK dan Jokowi mengalami dinamika, nggak selalu satu garis sejak awal. Klaim siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta, itu nggak bisa dilihat dari satu pernyataan saja. Harus dilihat dari kronologi dukungan politik nyata dan momentum sebelum hingga sesudah pilkada sampai hari ini. Dan dari data yang ada, justru terlihat bahwa itu peran yang nggak tunggal, bahkan bisa diperdebatkan siapa yang paling menentukan. Tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian yakin bahwa itu JK atau ternyata Prabowo dan Hasim yang kemudian meyakinkan Mega? Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Menurut kalian gimana nih? Apakah kalian sependapat dengan Bang Alim ini, atau kalian ada narasi lain ya tentang, ya ada komentar lain tentang video yang lagi rame ini ya, yang JK mengatakan beliau itu yang membawa atau yang menjadikan Jokowi itu menjadi presiden ya. Jokowi jadi presiden itu karena JK. Tanggapan kalian, kritik kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Kita baca para netizen ya. Kenapa pada rebutan bawa Pak Jokowi sih? Dulu diem-diem baik, sekarang vokal banget Pak. Kenapa dibawa ke Jakarta Jokowi? Jelas Pak Hasim dan Pak Prabowo lah. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan Pak Hasim dan Pak Prabowo, atau kalian mendengar atau setuju dengan kata-kata JK? Tulis di kolom komentar. Kita baca lagi nih. Jokowi jadi presiden karena rakyat, bukan Yusuf Kala. Pak Joko Widodo jadi presiden itu karena keinginan rakyat, bukan keinginan Pak JK. Tanpa Pak JK pun Pak Joko Widodo akan jadi presiden, tetap jadi presiden. Jadi yang punya kontribusi penuh atas kemenangan Pak Joko Widodo adalah masyarakat. Masyarakat yang menginginkan Pak Joko Widodo jadi presiden. Kenapa? Karena ia baik, ia sangat welcome dengan masyarakat, peduli terhadap masyarakat kecil. Jadi Pak Joko Widodo jadi presiden itu bukan karena Pak JK, tapi karena keinginan rakyat. Pak Joko Widodo itu bukan karena Pak JK. Ingat, bukan karena Pak JK, tapi karena keinginan masyarakat. Banyak pihak termasuk masyarakat, ya. Jadi masyarakat lebih percaya Pak Joko Widodo daripada yang lain. Tanpa Pak Joko Widodo, Pak JK juga tidak mungkin jadi wakil presiden. Ayo, siapa nih yang setuju dengan perkataan abang ini? Apakah Jokowi itu emang benar ya dicintai oleh rakyat dan dipilih tanpa paksaan, atau emang Jokowi itu ada dorongan dari JK dan JK ikut andil dengan kemenangan Jokowi itu menjadi presiden? Tanggapan kalian gimana? Maksudnya mungkin Pak JK yang mengenalkan ke Ibu Mega selaku ketua partai PDIP dan merekomendasikan untuk jadi gubernur DKI waktu itu. Kalau sebelumnya tak ada rakyat yang kenal sama Jokowi, termasuk saya, maaf kalau salah. Aku gak ngerasa tuh. Abah Anies kapan jadi presiden? Serius nanya ini. Tanggapan kalian, kritik kalian tulis di kolom komentar ya. Saya orang yang dulu 2014 berjuang keliling Indonesia mendirikan yang namanya Posko Jokowi, Pojok. Kalau Jokowi nggak kenal saya, puji Tuhan, alhamdulillah, saya juga nggak mau kenal dia lagi. Tapi itu adalah fakta sejarah. Itu fakta sejarah, kita berjuang. Jadi kalau kemarin Pak Jokowi merasa mulai bermain, wah ini orang kampung, ini segala macam, ya memang itu betul bahwa beliau itu karena tangan-tangan Pak JK salah satunya dari orang kampung itu menjadi orang yang sangat berkuasa di negara ini. Jadi itu tidak boleh dinafikan. Nah, saya melihat teman-teman ini menafikan itu semua, bahwa ini adalah kehendak rakyat, apalagi kalau sudah bawa-bawa nama Tuhan. Pusing kita kan kalau Tuhan dibawa ke dalam politik, kehendak Tuhan katanya. Padahal kalau partai tidak memilih maka itu tidak terjadi. Kalau kita mau bicara itu kan lebar. Jadi itu yang saya maksud, saya jelaskan tadi bahwa peran Pak JK
di situ adalah menjadi salah satu pintu utama pembuka gemboknya. Oke. Pembuka gemboknya, maka karir politik Pak Jokowi itu bisa sampai menjadi presiden. Saya Tanggapan kalian gimana nih? Saya nanya sekali lagi, apakah benar JK itu kunci gemboknya Jokowi hingga menjadi presiden saat itu? Gimana tanggapan kalian? Dia mantan Demokrat bukan sih? Kalau bilang keliling Indonesia, kok saya tidak pernah lihat kau. Kok omongan apa lucu sekali. Paling enak pensiun ala SBY, keliling naik bus pribadi, lukis, nyanyi. Ayo, tanggapan kalian nih sebagai rakyat dan sebagai masyarakat tentang tanggapan JK yang mengatakan Jokowi jadi presiden itu karena ada dorongan darinya. Tanggapan kalian gimana ya? Pokoknya mah terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Kritik dan saran dipersilahkan.